Kurang ajar, kadal sudah terang-terangan konvoi motor serukan khilafah, pemerintah jangan diam saja, habisi. Mohon maaf, saya bilang, HTI itu memang organisasinya sudah bubar, tapi menungsone ci onon. Dan Indonesia itu terlalu apa? Bukan terlalu lebay, terlalu slow. Wallace. Sekarang teman-teman sendiri juga kalau kita bicara keadilan dikritik, diserang rame-rame. Ini anti pluralisme, padahal yang diperjuangkan itu keadilan. Bukan soal perbedaan diskriminasi, perbedaan kulit, perbedaan agama. Keadilan yang kita perjuangkan. Nah, itu satu. Jadi sekarang ini banyak orang yang terserang penyakit gagah-gagahan. Kalau pluralisme itu lalu merasa hebat sendiri, dianggap orang lain tidak pluralis. Nyerang lalu lari, menghilang gitu. Ketika ditanya mana dalilnya, ayo ketemu, tidak ada. Saya tantang deh kalau ada. Datang ke saya atau saya diundang, saya datangi. Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis tentang khilafah, saya jadi pengikutnya. Musuh-musuh negara itu mohon maaf di mana-mana sudah mulai terang-terangan ngasih eksistensi NKRI. Mereka mengatakan apa? Pancasila tidak cocok. Buktinya apa? Pancasila melahirkan demokrasi yang gagal. Buktinya apa? Pemilu penuh kecurangan dan lain sebagainya. Sebuah video yang memperlihatkan konvoi sejumlah pemotor di jalan raya menyerukan kebangkitan khilafah viral di media sosial. Terkait hal itu, warganet pun menyinggung nama Menko Polhukam Mahfud MD. Adapun video konvoi pemotor serukan khilafah itu viral usai diunggah pengguna Twitter Miduk17. Seperti terlihat pada Minggu 29 Mei 2022, lewat narasi unggahannya, ia juga menyinggung nama Mahfud MD. Sang netizen itu mempertanyakan kepada Mahfud MD, mengapa konvoi sejumlah pemotor yang menyerukan kebangkitan khilafah itu malah dibiarkan. Menurutnya, bukankah negara sudah menyepakati bahwa gerakan khilafah adalah gerakan terlarang di Indonesia? Lewat unggahannya itu pula sang netizen membeberkan lokasi peristiwa dalam video itu, yaitu terjadi di daerah Cawang, Minggu 29 Mei. Terlihat dalam video itu, tampak sejumlah pemotor dengan mengenakan pakaian hijau tengah melakukan konvoi di jalan raya. Sejumlah di antara pemotor itu terlihat membentangkan spanduk Tauhid ala Khilafah. Selain itu, salah seorang di antaranya memasang sebuah poster di belakang punggungnya. Pada isi poster itu tertulis narasi yang mengajak masyarakat untuk menyambut kebangkitan Khilafah Islamiyah. Sontak saja, unggahan video tersebut menuai banyak komentar warganet. Salah seorang netizen, Jameila81, ikut menyentil Mahfud MD terkait aksi konvoi pemotor serukan khilafah itu. Menurutnya, akan lebih baik jika Mahfud MD melepaskan jabatannya bila tak menyelesaikan atau mengatasi maraknya pendukung khilafah yang semakin terang-terangan. Jika melihat dari kejadian tersebut, menurut saya, peran Mahfud MD memang harus tegas dan kompleks dalam hal ini. Namun, para penyuruh khilafah yang notabene-nya sudah dilarang di Indonesia memang keras kepala dan perlu diberantas sampai habis. Hanya orang bego yang masih percaya jika pendukung khilafah ingin menegakkan agama di muka bumi ini. Mereka sebenarnya adalah antek pengacau atau asing yang haus akan kekuasaan berkedok menegakkan agama. Mereka meyakini bahwa Islam harus dipahami sebagai sebuah ideologi yang mengatur kehidupan individual dan masalah sosial. Pemahaman ini yang kemudian mendorong mereka untuk mendirikan negara khilafah dengan keyakinan bahwa solusi praktis Islam bisa memberikan jawaban atau pemecahan yang sebenarnya dari seluruh umat di dunia. Bisa dipungkiri jika Al-Quran memang memuat segala aturan-aturan, hukum, penghargaan atau apresiasi atau reward dan ilmu pengetahuan dari kehidupan manusia, kecuali tata cara memilih seorang pemimpin. Saya bertanya apakah ini pun termasuk tata cara menghukum para pelanggar hukum? Seperti misal koruptor dipotong tangannya, penzina dirajam sampai mati, tukang fitnah dipotong lidahnya. Koreksi kalau salah, ini hukuman bagi tukang fitnah ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Bisakah mereka menegakkan hukum dan aturan Islam dalam sistem kekhilafahan mereka secara keseluruhan? Itu sebabnya tidak ada satupun negara di dunia yang menerapkan sistem khilafah yang memiliki kehidupan dalam kedamaian dan kesejahteraan. Mereka justru hidup dalam kehancuran. Karena ini adalah ideologi yang terlalu dipaksakan bahwa khilafah adalah the only solution. The practical solution of Islam can once again provide a real alternative for the entire world. Kalau manusia yang memiliki akal akan paham dan tidak akan mendukung juga mengusung khilafah.
Tapi karena mereka itu semua monyet, maka apapun yang disampaikan tentang khilafah ini, mereka telan bulat-bulat. Mereka mempertaruhkan keutuhan negara kita hanya demi kekuasaan, dan itu biasa bagi mereka. Karena tujuan utamanya adalah kekuasaan. Soal rusuh atau nantinya ada korban jiwa, itu konsekuensi logis yang penting berkuasa. Jadi jangan heran kalau ada tokoh atau masyarakat yang kerjanya demo terus, lalu teriak takbir, teriak khilafah, membentangkan spanduk provokasi soal khilafah, bahkan sampai dengan konvoi dan sebagainya. Hidup mewah berkelimang harta, padahal mereka tak punya bisnis apa-apa, bukan pula pimpinan perusahaan. Itu semua didanai dan difasilitasi. Mereka cukup merumuskan strategi agar negeri ini cepat berganti khilafah dan rusuh, atau minimal pemerintahan kita disibukkan oleh hal-hal yang tak penting dan dihambat laju kerjanya. Jadi bagaimana menurut Anda?